Oke, gajah. Semut. Ular. Pakai tangannya, Bu. Miliar itu kecil buat Allah. Masa kita dikasih begitu sama orang, kita langsung jadi pengkhianat. Astagfirullah. Mudah-mudahan kita semua di sini dijauhkan dari yang namanya hati hianat. Ya, ibu-ibu, jadi hari ini mudah-mudahan ya silaturahmi kita insya Allah berkah. Ya, yang dapat kerudung dari saya, ingat itu ada tulis, karena itu kayaknya edisi tanda tangan, jadi ada namanya saya. Ya, mudah-mudahan diingat. Kalau ingat Angelina Sonda, ingat Pak Ahyani, karena memang ya ngundang saya ke sini Pak Ahyani. Dan karena saya silaturahmi dengan Bu Dewi istrinya, saya akhirnya ya Allah, saya bukannya milih-milih untuk datang, tapi saya selalu melihat kalau misalkan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, alhamdulillah ya. Anak-anaknya Pak Ahyani, masya Allah, Tafiz, Allahu Akbar, masya Allah. Kalau keluarganya berantakan, bagaimana akan memimpin satu yang lebih besar? Betul apa betul? Silaturahmi karena pertamanya karena Allah, keduanya dapat oleh-olehnya apa? Al-Isra ayat 17. Ibu-ibu tolong dicatat dan diingat, dapat satu ayat Al-Quran itu faedahnya lebih daripada dapat barang apapun atau duit seberapa banyak pun. Karena apa? Insya Allah satu ayat ini bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah, betul? Apakah duit yang ibu terima bisa masukin ibu ke dalam surga? Apakah barang yang diterima bisa masukkan ibu ke dalam surga? Tapi ayat yang ibu nanti lafalkan insya Allah, mudah-mudahan ini jadi satu pahala yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Saya pun berharap demikian. Ketemu ibu ustazah di sini, masya Allah, luar biasa. Dapat doa yang insya Allah tulus. Karena banyak orang di depan kita bilang, iya saya doain, tapi nyatanya tidak. Atau bahkan banyak orang yang depan kita bilang, iya saya doain, tapi justru nyumpahin. Betul apa betul? Makanya kalau di tempat ini kita sudah dapat silaturahminya bagus, tolong dicatat terus ya. Jadi hari ini kita belajar bahwa Isra Mi'raj itu tidak hanya sekedar membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram sampai ke Aqsa naik buraq. Bukan hanya itu saja, tapi ternyata obat kesedihannya Nabi Muhammad SAW adalah dengan menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau yang lagi sedih, yang lagi punya masalah, yang lagi belum move on, yang lagi gagal fokus, ayo kita temui Allah dalam sholat kita. Ibu-ibu, ini saya 5 menit lagi ya. Sebenarnya masih banyak yang mau ingin saya bagikan, tapi mudah-mudahan 5 menit ini bisa merangkum. Kebanyakan kita sholat hanya gerakannya saja. Kebanyakan kita zikir tapi justru mikir. Kebanyakan dari kita seringkali ngaji tapi hanya qomat kami. Dan itulah kenapa kita tidak bisa menemui Allah. Dan kenapa akhirnya kita tidak merasa tenang. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan apa? Inna fatahna laka fatham mubina
liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma nikmatahu 'alaika wa yahdiyaka siratal mustaqim wa yansuraka Allahu nasran azizza, yang artinya situlah kunci nikmat hidup yang ada 5. Ibu-ibu pulang, ibu-ibu baca. Ibu-ibu mau tenang, ada di Allah. Mau nanti siratal mustaqim, ada di Allah. Mau bahagia, ada di Allah. Mau menang, ada di Allah. Mau pertolongan yang kuat, ada di Allah. Masalahnya kita selalu maunya cepat, maunya banyak. Padahal Allah mengatakan inna nasrullahi qarib, pertolonganku dekat bukan cepat, pertolonganku aziz. Tapi bagi orang-orang yang Allahnya ada di hatinya, pulang dari sini kita tugasnya cuma satu, bersihin hati. Gak usah kesirian lihat orang lain, gak usah lihat rumput tetangga, gak usah ngebandingin hidup sama orang lain, gak usah ngelayanin omongan orang lain yang hanya isinya julid, isinya fitnah. Bersihin hati supaya Allah masuk ke hati kita. Ibu-ibu kan kira-kira punya rumah kotor, ada nggak yang mau bertamu? Hati kita juga begitu. Kalau kebanyakan dengki, iri, sirik, Allah juga enggan masuk. Ya, kalau ada orang yang nyakitin, nggak apa-apa. Karena apa? Ternyata Allah ingin membuat kita sedih, supaya Allah ingin menunjukkan yang tadi Pak Ayani bilang, kebesarannya. Karena Allah ingin mengatakan, sudah aku katakan bahwa jangan mengadu terlalu sering pada manusia. Allah mau buktiin itu. Akhirnya kecewa juga kan? Akhirnya temenmu hianat kan? Akhirnya kamu diomongin jelek kan? Hanya disitulah yang ingin Allah buktikan. Ibu-ibu, saya ini bukan lebih pintar dari ibu-ibu. Saya ini bukan juga ustazah, tidak seperti ibu-ibu ustazah yang sudah ya ilmu fikihnya 13 cabang hafal, tafsirnya. Saya ini hanyalah seorang hamba yang ingin mencari Allah. Saya hanyalah seorang hamba pendosa yang merasa dosa saya tidak bisa ditutupi kalau misalkan Allah gak ridho. Saya menegakkan kaki saya ke kajian demi kekajian, hanya satu niat saya, semoga Allah ampuni dosa saya. Karena saya pernah sombong, saya gak mau ilmu saya untuk kesombongan. Karena apa? Karena Allah bisa ambil semuanya. Dan saya sudah pernah merasakan ketika saya punya semua dan saya punya banyak, dan Allah ambil semuanya. Karena Allah hanya ingin membuktikan ayat kursinya, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man zalazi yasma'u indahu illa bi'izni. Hanya itu, semuanya milik Allah. Kalau saya hari ini dikasih sama Allah kemampuan menghafal Al-Quran, bukan sayanya, besok bisa hilang. Kalau hari ini dikasih ilmu yang lebih, bukan saya, semuanya adalah Allah. Saya ini kecil, gak ada apa-apanya. Makanya ketika Allah memberikan kesempatan saya untuk berbagi ilmu, saya selalu ingin menjaga niat, ya Allah, bukan saya.
Otak saya ini hanya sebesar bakpao, nggak mungkin hafal satu Al-Quran. Tapi Allah kasih. Ya, ibu-ibu saya masih punya berapa waktu lagi nih? Masih ada ya, Yamit ya. Karena ini yang saya ingin buktikan ke ibu-ibu. Ibu-ibu kalau hafal Al-Quran, kenapa kok suka lupa? Pikiran katanya. Apalagi? Jarang hafal. Jarang hafal, oke. Mau tahu rumusnya biar hafal? Mau? Karena apa ibu-ibu? Bukan di masalah hafalannya. Gak ada satu Al-Quran ayatnya yang mengatakan ya Bu Ustazah, hafalah Al-Quran, tidak. Ibu-ibu, saya ini menikmati Al-Quran. Ketika saya nikmati, alhamdulillah saya hafal. Ibu-ibu ingat tanggal perkawinan? Ingat gak tanggal perkawinannya? Ada yang suruh hafal? Kenapa bisa hafal? Karena pakai cinta. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad SAW, kita cinta Allah, kita baca ayat-ayat sucinya Allah, Masya Allah. Saya menangis bukan seperti saya menangis 12 tahun lalu ketika saya masuk penjara. Saya menangis karena saya menyadari Allahu Akbar, Allah luar biasa, membuat hati saya ini bisa ridho dengan semua hinaan orang, membuat saya ini bisa enggak apa-apa kalau orang menghina, merendahkan. Kalau dulu yang namanya Angelina Sondak dianggap sepele sama orang, saya pasti akan tunjukkan kemampuan saya. Tapi hari ini ternyata Allah memperlihatkan bahwa dalam kelembutan hatimu bukannya engkau lemah, dalam keikhlasanmu bukannya engkau kalah. Ternyata itu yang Allah ingin buktikan. Sehingga ayo ibu-ibu kita coba hafal Al-Quran pakai hati, jangan pakai otak. Otak kita ini terbatas. Ya, hari ini hafal, besok lupa. Coba masih ada nggak ibu-ibu di sini yang hafal rumus-rumus fisika, rumus matematika? Yang dihafal oleh ibu-ibu sekarang, cabai harganya berapa 1 kilo? Bawang merah 40, telur. Nah itu. Karena apa? Karena otak kita terbatas. Sekarang mau kita buktikan ya. Saya perlu 5 menit aja untuk membuktikan bahwa ibu-ibu otaknya ini nih agak susah nih diajak untuk ngafal. Apalagi kalau maaf udah jelita. Jelita, tahu jelita? Jelang 50 tahun. Lebih-lebih kalau yang udah lolita, lolos 50 tahun. Yang di atas 50-an? Di atas di atas 40-an? Oke, sekarang kita coba ya. Saya akan kasih kata-kata ini ke ibu-ibu hafal dengan gerakannya. Oke, tapi sebelumnya kita buktikan dulu nih ya. Coba kita melakukan perenggangan. Ibu-ibu ayo, ibu-ibu ya, ini menjelang zuhur insya Allah nanti ya. Oke, tangannya diginiin semua ibu-ibu biar apa? Darahnya ngalir insya Allah sampai ke otak, otaknya jadi encer. Ya, insya Allah. Oke, ibu-ibu ayo. Di sini kan juga ada Muslimat NU ya di sini ya. Alhamdulillah, dan semua majelis taklim ya. Bapak-bapak juga ayo Pak. Bapak-bapak kan ini dilihat nih sama ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak salah nih, kelihatan banget nantinya. Nah, sama Bang Ucap nanti sama ini. Nah, coba berdua nanti di sini nih. Oke, berdua. Ya, ini contohnya ya, berdua. Oke ya di sini. Oke. Coba nih membuktikan otak kita ini ternyata terbatas. Kalau saya bilang gajah itu kan besar ya. Gajah itu besar.
Coba, gajah itu besar, semut itu kecil. Oke, udah? Coba sekali lagi ya. Gajah itu besar, semut itu kecil. Udah benar nih? Oke ya. Hafal dulu, hafal. Hafal, awas jangan sampai salah loh. Ya kan? Udah ya, udah dihafal? Semut itu coba. Nanti Bang Ucap juga sambil ingatin bapak-bapak ya. Dia pada ketawain kita loh ya yang salah. Coba ya. Oke, gajah itu sekarang Bang Ucap nunjuk, liatin dulu nih kan. Oke. Semut itu semut benar? Lihat dulu dia ya kan. Gajah itu semut. Oke, pada pintar semua loh. Sekarang lihat ke sini, lihat ya kan. Pada pintar semua. Gajah itu jadi keputar-putar semut. Oke, ini saya anggap udah berhafal ya. Tambah lagi dong, ya kan. Jangan ragu-ragu sih. Ya kan, saya tahu celananya warnanya beda. Nah, tapi insya Allah hatinya enggak ya. Insya Allah. Oke, kalau saya bilang ular panjang. Oke, ular pendek. Ya, ular panjang, ular pendek. Oke, biar nggak kelihatan beda-beda ya, langsung gini. Ular itu panjang. Cepat ya gerakannya ya. Oke, ular pendek. Nah, oke, begitu ya ibu-ibu ya. Oke, kita ingat udah hafal. Udah hafal ibu-ibu? Hafal. Gajah itu ular gajah semut ular gajah ular panjang. Jadi begini nih akhirnya nih. Gajah itu ular. Oke, sekarang sambil lihat-lihatan deh sama temennya sebelah. Ya kan, coba ya. Lihat-lihatannya. Gak apa-apa, ini untuk ngebuktiin. Oke, di belakang lihat ya temennya ya. Oke, jangan takut salah. Coba, 1, 2, 3, ular. Gajah. Semut. Ular. Gajah. Ular. Gini coba ucap. Aduh salah, tadi panjang itu yang di depan ya kan. Ular. Oke, gajah. Semut. Ular. Pakai tangannya bu. Ular. Iya. Artinya apa? Di sini suka lupa. Karena apa? Terbatas. Ular itu baru semenit udah lupa lagi. Makanya makasih pasangannya. Berarti apa? Semuanya yang pakai hati akan teringat. Kalau ngajinya pakai hati, insya Allah ingat. Kalau zikirnya pakai hati, insya Allah ingat. Kalau nyebut nama Pak Ahyani pakai hati, insya Allah tanggal 14 Alhamdulillah. Makanya pakai hati. Ibu-ibu, Allah yang ciptain hati kita. Pakai ibu-ibu sebelum Allah cabut. Kalau Allah udah cabut hati kita, maksiatnya yang tadi Bu Ustazah bilang, tobat kumat. Itu ya, mungkin itu aja dulu untuk hari ini. Insya Allah
Ibu-ibu saya mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah. Pak Ketua DKM, Pak Lurah, Pak Camat ya, dalam ini Pak Cucu ya, Pak Yani, semuanya ibu-ibu ustazah ya, ibu-ibu, Ibu Lurah juga, Ibu Dewi, Masya Allah. Dan tadi kosidahan ya, Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ibu-ibu semua kita pulang membawa keberkahan. Bawa oleh-olehnya ayat 1 di Isra surah ke Masya Allah, ingat terus ya itu ibu-ibu ya. Dan jangan lupa ibu-ibu, kalau misalkan ada salah-salah dimaafkan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali memaafkan diri kita. Jangan pernah merasa buat apa saya maafin orang, karena kita nggak mau nanti Allah mengatakan itu kepada kita. Ya, berbuat baik terus ya, banyak-banyak ngaji, banyak-banyak ikut majelis taklim ya. Walaupun mungkin Pak Ahyani ya sama bapak-bapak di sini istrinya banyak banget ikut majelis taklim ya. Alhamdulillah, setiap hari ada majelis taklimnya? Ada. Seragamnya banyak? Banyak. Berarti suami pulang kalau lihat Masya Allah istri saya alhamdulillah ya mau ikut majelis taklim setiap hari. Bajunya berubah-berubah tapi kenapa kelakuannya tidak berubah? Astagfirullah. Al-Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.